selamat sore. Dan pastinya selamat datang ya di live Instagram Kaniva Talks dari Kaniva Internasional. Di mana live Instagram Kaniva Internasional ini merupakan program rutin nih dari Kaniva yang selain ngobrol-ngobrolin soal kuliah, kemudian juga kerja ke luar negeri, kerja di perhotelan di Bali, kita juga punya banyak banget topik-topik yang seru-seru ya, seperti psikolog, terus ada tentang keuangan dan lain sebagainya. Dan hari ini topiknya spesial banget nih, apalagi kan di zaman sekarang gitu ya, lagi ada FOMO olahraga. Terus juga banyak orang-orang yang mulai diet. Nah, kita bakal ngebahas nih mengenai kesehatan, terutama soal olahraga dan juga diet, barengan dengan dokter cantik yaitu Dokter Nandika Wintari SPA. Halo dokter. Halo Ika. Dan tentunya bersama saya juga Miss Ika selaku training coordinator di Kaniva Internasional. Nah, mungkin boleh tak kenal maka tak sayang. Benar. Kalau udah kenal boleh sayang-sayangan gak sih? Oke, Dokter Nandika boleh perkenalan diri dulu nih. Udah praktek berapa lama? Terus backgroundnya di bidang kedokteran itu seperti apa? Oke, halo Kaniva dan viewers. Perkenalkan nama saya Dr. Nandika SPA. Saya adalah dokter spesialis anak. Jadi suka sama anak kecil ya dok ya? Saya suka anak kecil. Setiap hari berkecimpung dengan anak kecil semua. Pantas gitu. selalu awet muda gitu ya. Amin, amin. Amin. Ya, kebetulan saya baru tamat. Mungkin baru 2 bulan yang lalu. Dan saya sedang bekerja. Tamat dari spesialisnya? Spesialis anaknya. Oke. Kemudian saya lanjut bekerja di salah dua rumah sakit swasta di Gianyar. Baru sekitar sebulan lah prakteknya. Oke. Nah, tapi kalau untuk praktek dokter umumnya berarti udah lama banget ya? Kalau dokter umum sih tamatnya tahun berapa itu? Tahun 2018 saya tamat. Kemudian menjadi dokter umum sekitar 2 tahun dan lanjut ke dokter spesialis di program spesialis anak di Udayana. Itu sekitar 4,5 tahun yang lalu. Jadi kemudian menjadi dokter anak. Wow, panjang sekali memang perjalanannya ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang olahraga nih dok ya. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat di sosmed ya, banyak banget sekarang orang-orang yang lagi bahkan sewa fotografer. Iya, bener niat banget gitu fotonya buat olahraga ya. Terutamanya lari itu kita udah banyak banget kenal istilah-istilah kayak pelari culture, formulari, terus sekarang mulai ada tenis juga, pedal dan lain sebagainya. Orang-orang juga kayak berlomba gitu untuk diet dan hidup sehat gitu ya. Nah, kita mau bahas mengenai fenomena FOMO sendiri nih untuk olahraga, karena memang selain memang dampaknya positif sih sebetulnya ya, tapi ada beberapa kejadian yang mungkin ada beberapa yang nggak mengerti olahraga itu secara startnya seperti apa, and then belum pernah olahraga sama sekali, bahkan mungkin jarang banget olahraga gitu ya, itu udah tiba-tiba ikut event lari yang 5 kilo, 10 kilo tanpa latihan kayak gitu-gitu. Nah, itu kan banyak juga yang kita dengar seperti itu. Nah, gimana sih tanggapannya dokter mengenai hal-hal seperti itu? Oke, sebenarnya ini fenomena ya, fenomena FOMO gitu kita bisa bilang, atau fear of missing out. Tren banget kita lihat, teman-temanku nih gitu kan, beberapa artis-artis nih ternyata kok bodinya bagus, mereka menampilkan di medsos olahraga, kemudian pola dietnya mereka, sehingga menghasilkan postur tubuh yang sesuai yang diimpikan itu. Sebenarnya FOMO itu bagus sih, apalagi FOMO yang positif gitu. FOMO untuk olahraga terutama itu sebenarnya start buat kita untuk melakukan suatu hal yang positif gitu. Nah, itu trigger sih sebenarnya, asal kita sadar nih, sebenarnya olahraga itu untuk apa sih? Untuk menjaga kesehatan kah? Atau cuma ikutin tren aja? Kadang-kadang kalau kita ngikutin tren, kemudian tidak sesuai ekspektasi nih gitu, semangatnya bisa kurang. Turun dia semangatnya. Jadi pas sudah rajin olahraga tiba-tiba berhenti. Iya, cuman ngeliatin tren aja gitu. Apalagi ngeliatin, dia olahraga cuma buat foto-foto doang gitu. Manfaat olahraga untuk kesehatannya belum dapet. Biasanya gitu. Tapi ya sebenarnya intinya adalah kalau FOMO itu bisa menjadi positif dan negatif. Positifnya adalah kalau misalnya keterusan nih ternyata candu nih olahraganya bener,
itu akan menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Tapi kalau misalnya FOMO hanya untuk mengikuti tren, kita nggak dapat benefitnya sama sekali. Iya, benar-benar. Jadi kita benar-benar harus sadar gitu ya dok ya, sebetulnya tujuan kita, motivasi kita buat olahraga tuh apa sih gitu. Dan kita mesti tahu juga gimana cara olahraga, terutama kalau misalnya orang nih yang tujuan olahraganya itu untuk diet. Jadi itu harus diketahui juga gitu ya, diet itu kayak gimana sih caranya, apakah dengan nggak makan-makan atau gimana. Nah kita bakal bahas kupas tuntas pokoknya hari ini ya dok ya. Nah kita mau bahas terkait dengan tujuan daripada olahraga itu sendiri. Sebenarnya tujuan olahraga itu apa sih? Kalau yang saya tahu sih sebenarnya tujuan olahraga buat diet gitu ya, biar bodinya bagus. Nah, ada sebenarnya tujuan olahraga itu apa sih dari sisi kesehatan? Oke, kita harus lurusin ya tujuan olahraga. Tujuan olahraga balik lagi bukan untuk ke FOMO atau buat ya untuk foto-foto dan lain-lain. Tapi kita harus sadar, kita harus refleksi diri bahwa tujuan olahraga itu untuk kesehatan kita dalam jangka yang panjang. Jadi itu adalah sebuah investasi gitu ya. Jangka panjang untuk mendapatkan satu kebugaran dan kedua untuk menjaga vitalitas tubuh kita untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal itu. Beberapa salahnya manfaat dari olahraga itu adalah satu, kita harus menjaga kesehatan jantung, jantung dan juga pembuluh darah. Di mana itu bisa memproteksi jantung kita dan bisa mencegah stroke. Jadi untuk jangka panjangnya itu bagus sekali kalau kita maintain olahraga itu setiap harinya dan bisa memaintain untuk cara kerja jantung dan pembuluh darah sehingga kita bisa mencegah terjadinya stroke. Yang kedua adalah menjaga metabolisme tubuh, seperti misalnya metabolisme tubuh untuk mengatur hormon. Kemudian gula darah. Ya, jadi pada orang-orang yang menjaga olahraga misalnya untuk menjaga tubuhnya, kadar gula darahnya bisa terjaga juga. Gitu. Ketiga adalah bisa menjaga postur tubuh, jadi lebih ideal tubuh kita. Gitu. Jadi apa yang dimasuk atau apa yang dimakan dikonsumsi, kemudian dia diproduksi atau dengan melakukan aktivitas, misalnya olahraga, itu bisa membakar kalori yang masuk sehingga kita kalori yang masuk kemudian kalori yang keluar itu seimbang, postur nggak jadi lemak gitu ya, jadi lemak yang ditumpuk gitu. Tapi sebenarnya lemak itu penting, nanti kita jelaskan lagi ya. Siap. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjaga kesehatan mental. Karena olahraga itu ternyata olahraga bisa meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Gitu. Jadi nggak cuma ngeliatin idol-idol Korea aja ya, cowok ganteng atau cowok cantik aja yang bisa meningkatkan hormon endorfin. Tapi olahraga juga. Gitu ya? Karena dia meningkatkan hormon endorfin yang menyebabkan hormon kebahagiaan. Gitu. Hormon candu justru bikin candu loh. Kalau misalnya hormon endorfinnya meningkat, bikin makin pengen olahraga lagi, bikin makin bahagia, menghilangkan cemas juga. Dan bisa mengatur pola tidurnya jadinya. Tidurnya lebih nyenyak. Iya bener sih, saya juga kayak beberapa kali kalau misalnya di satu hari itu ada olahraganya, pasti rasanya tubuh tuh lebih ringan, terus tidurnya semakin nyenyak, bangunnya juga lebih fresh. Jadi ternyata emang banyak banget ya manfaat dari olahraga, ternyata bukan hanya fisik aja tapi mental juga. Dan kualitas tidur. Iya, bener banget. Dan tadi kan juga ada mencegah berbagai penyakit juga gitu ya dok ya. Betul sekali. Iya. Nah gimana nih kalau misalnya orang yang udah lama banget nggak olahraga atau jarang banget olahraga, itu gimana sih sebetulnya cara memulainya supaya olahraganya itu bener, nggak mungkin salah-salah, ada tiba-tiba orang yang lari, tiba-tiba pingsan, sesek dan lain sebagainya. Itu kan banyak tuh kejadian-kejadian seperti itu. Sebenarnya cara untuk memulai olahraga itu seperti apa sih? Cara untuk memulai olahraga. Yang paling esensial, paling dasar, harus ada motivasi dulu dari dalam diri. Jadi motivasi kita untuk pengen olahraga. Olahraga yang recurrent, yang berulang setiap harinya. Kemudian kita mulai bisa dari intensitas yang minimal dulu gitu, yang sederhana tapi realistis. Ya kan? Misalnya pertama, jalan cepat mungkin. Gitu. Bisa jalan cepat mungkin sekitar 10 sampai 15 menit dulu gitu. Karena kita tubuh butuh adaptasi kan. Ya. Kemudian bisa lari, kardionya dengan intensitas yang rendah dulu, 30 menit. Nanti kalau sudah direguler seperti itu, tubuh akan beradaptasi dengan baik.
ya bisa ke ngikutin gitu, misalnya Oke. larinya 3 kilo, 5 kilo baru bisa gitu. Nanti jangan ujuk-ujuk gitu, misalnya kita awal-awal gitu baru lari langsung 5 kilo, 10 kilo. Kasihan tubuh kita, karena tubuh kita butuh waktu dia untuk tahu gitu, untuk mengenal dan untuk adaptasi juga gitu. Oke. Kasihan tubuhnya. Jadi jantungnya biar nggak kaget juga Biar gitu nggak ya. kaget Nah itu kan juga. lari dok, tapi gimana nih kalau misalnya pemilihan olahraga, kan banyak jenis-jenis olahraga kayak yoga, pilates, terus ada olahraga permainan juga kayak tenis, pedal, dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara memulainya supaya nggak kaget juga? Karena kalau misalnya kita lihat di olahraga tenis sendiri, pedal sendiri itu kan lumayan juga ya tenaga yang dikeluarkan. Itu gimana sih cara memulainya? Cara memulainya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, jadi tubuh itu harus ada adaptasinya, dalam arti kita harus ada peregangannya dulu, pelemasannya dulu, gitu. Pemanasan dulu. Pemanasan itu sangat penting, ya. Stretching, kemudian di push up, mungkin selama 10 menit dulu deh, sampai dia tubuh itu terangsang dia, agak panas dikit gitu. Baru deh mulai untuk pedal, kemudian tenis, atau misalnya kalau lari harus jogging dulu tuh gitu, belajar dulu deh jogging dulu sekitar ya 30 menit dulu supaya dia mulai burn. Nah, sudah mulai panas, sudah mulai baru boleh lari gitu. Nah, terus ada nggak sih olahraga-olahraga yang beginner friendly gitu? Jadi bersahabat untuk orang-orang yang baru memulai olahraga. Jadi dia nggak terlalu berat sekali gitu misalnya. Ada nggak sih beberapa jenis olahraga yang seperti itu? Sebenarnya kalau jenis olahraga mungkin dari intensitasnya dulu kali ya, intensitasnya yang lebih rendah dulu gitu. Jadi jangan yang terlalu lama ngambilnya gitu, atau jangan yang terlalu langsung berat gitu. Ya kalau misalnya yang awal-awal gitu, kalau misalnya mau lari kita ambil jogging dulu, lari jarak jauhnya jangan dulu, atau cari jaraknya yang mungkin 100 atau 1 kilometer dulu gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah mau olahraga apapun, yang penting kita tahu kondisi tubuh kita gitu ya, dan intensitas serta durasinya itu disesuaikan dulu dengan kemampuan kita, terus sedikit demi sedikit ditingkatkan gitu. Semuanya, semua itu butuh adaptasi, tubuh itu butuh adaptasi. Siap. Nah gimana nih kalau misalnya orang kan banyak juga nih yang mungkin ngantor atau misalnya kuliahnya cukup padat, jadi lebih sering duduk gitu ya. Itu gimana caranya supaya kita itu menyempatkan diri supaya bisa olahraga, dan bahaya nggak sih kita duduk dalam waktu yang lama? Oke, sebenarnya untuk kita kan di kalangan sekarang ya gitu, banyak banget orang-orang yang memang pekerjaannya itu lebih banyak di kantor gitu, lebih banyak duduk gitu. Karena efek sampingnya itu ternyata juga banyak gitu. Nah, salah satunya kalau tidak banyak beraktivitas di luar ya bisa ada penumpukan lemak yang bisa menyebabkan metabolisme menjadi semakin rendah, kemudian juga karena kurang aktivitas jadi lemaknya bertumpuk, bisa menjadi obesitas, kemudian diabetes dan lain-lain. Itu jangka panjangnya. Nah, untuk menyelamatkan nih istilahnya gitu, karena kita nggak bisa aktivitas di luar nih, olahraga di luar ya paling nggak desk exercise gitu. Jadi stretching dia jadi di tempat duduk gitu. Misalnya kayak gimana? Mungkin boleh kita contohkan. Kemudian push up, mungkin kalau nggak bisa ya push up, tapi stretching aja. Kemudian mungkin jalan-jalan sekitaran tangga, atau jadi naik harus tangga, harus paling nggak kalau misalnya jangan terlalu lama lah, tuh duduknya 1-2 jam gitu, ya udah habis itu stretching. Gitu ya. Nah terus ada juga nih dok, anak-anak muda nih biasanya ya, aduh aku mau olahraga berat nih biar bisa makannya bebas, terus tiba-tiba makannya nasi padang setiap hari gitu ya, mie instan setiap hari. Sebenarnya kan nggak masalah, tapi kalau misalnya sering banget gitu dengan alasan ya akan aku olahraga, ntar juga lemak-lemaknya dibakar melalui olahraga. Nah itu gimana sih dok sebetulnya? Apakah boleh kita kalau udah olahraga tuh makannya tuh bebas gitu? Oke, sebenarnya semuanya tetap ada manfaatnya ya. Tapi tubuh itu atau kesehatan tuh kayak puzzle dia. Jadi kayak puzzle. Olahraga, kemudian pola tidur, makanan, itu semua berkombinasi. Gitu. Kalau salah satu memang ada manfaatnya tapi tidak maksimal. Jadi kalau misalnya olahraga aja tanpa diimbangi dengan makan makanan sehat, itu juga hasilnya tidak akan maksimal. Memang kalau misalnya olahraga kemudian perlu dengan nutrisinya
memang perlu lemak tapi nggak banyak gitu. Kalau untuk seumuran kita, beda lagi kalau misalnya anak kecil atau bayi atau anak kecil akan berbeda komposisi kebutuhan nutrisinya. Sedangkan kalau kita memang butuh protein, karbohidrat dan juga serat itu lebih banyak dibandingkan dengan lemaknya gitu. Nah, komponen-komponen ini itu harus seimbang semuanya, tidak hanya harus olahraga, tapi komponen nutrisinya harus bagus, komponen penjagaan untuk ritme tidurnya juga harus dijaga gitu. Jadi walaupun kita olahraga, tetap pola makan itu harus dijaga, nggak boleh berlebihan juga, nggak boleh terlalu sembarangan juga gitu ya. Benar. Nah idealnya lifestyle juga, lifestyle-nya juga merokok, gitu ya. alkohol, itu juga bisa memicu kesehatan. Oke, siap. Jadi memang jangan ada alasan tuh ya makannya boleh sembarangan karena rajin olahraga. Jadi itu totally wrong gitu ya. Tetap aja walaupun kita rajin olahraga tapi pola makan juga harus dijaga. Iya. Nah, mungkin yang banyak nonton sekarang tuh adalah anak-anak muda. Sebenarnya idealnya yang tubuh butuhkan untuk misalnya karbohidrat itu apa? Itu berapa? Kemudian protein berapa? Terus kan kita butuh tadi lemak juga kita ternyata butuh gitu ya. Terus mungkin garam dan lain sebagainya karena banyak banget nih mungkin yang saya dengar, oh aku nggak makan nasi soalnya lagi diet, jadi makannya cuma sayur-sayuran doang, salad doang, tanpa daging, tanpa nasi. Nah itu sebetulnya gimana cara diet yang bener tuh gimana sih? Oke, sebenarnya diet itu kita kadang bisa menyalahartikan gitu ya, karena diet itu biasanya mengurangi makanan. Iya benar. Ya jadi kan? makannya tuh dikit-dikit, nggak boleh banyak. Gitu. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang kurang tepat gitu. Karena diet itu untuk semua orang, pola makan. Oke, diet itu sebetulnya pola makan. Iya, bukan untuk mengurangi makanan. Diet itu tidak hanya untuk orang yang kelebihan berat badan, tapi juga untuk orang yang normal dan juga untuk kurang berat badan gitu. Oke. Karena pola makan yang disesuaikan gitu untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah, komposisinya adalah karbohidrat. Kita karbohidrat untuk seumuran ini dulu ya. Jadi karbohidrat seumuran 18 kayak ya. Kita gitu ya. Protein dan serat itu harus setengah piring. Kita isi piringku. Isi piringku. Jadi harus ada protein dan juga seratnya gitu. Setengah piring. Nanti sepertiganya lagi karbohidrat, sepertiganya lagi baru lemak gitu, protein dan lemak. Nah, makanya karbohidrat yang dipilih pun dan protein yang dipilih pun juga berbagai macam gitu. Nah, karbohidrat misalnya nasi atau singkong, kemudian kentang itu bisa. Nasi itu boleh nasi putih atau harus nasi merah? Biasa kan kalau diet katanya nggak boleh makan nasi putih. Ya, sebenarnya sama aja, tapi kita butuhkan karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang mampu lebih lama dicerna. Gitu. Jadi semakin lama dia terasa kenyang. Gitu. Kalau karbohidrat yang simple itu misalnya gula, fruktosa dan lain-lain, sirup, yang itu kan gula-gula yang mudah dicerna tuh. Jadinya dia lebih cepat lapar biasanya. Gitu. Berarti kenapa orang diet itu cenderung mengganti nasinya dengan nasi merah supaya cepat kenyang itu cepat kenyang apapun sebenarnya. Tapi memang mostly nasi merah biasanya. Oatmeal juga itu karbohidrat kompleks. Itu gandum itu. Ya, kemudian protein kita bisa pilihkan dari daging-dagingan, daging merah, sapi, kemudian kita bisa pilihkan juga daging-dagingan ikan-ikanan, karena ikan-ikan juga kaya dengan omega 3 gitu, jadi bagus banget. Sebenarnya omega 3 kan juga lemak baik ya, gitu, untuk meningkatkan metabolisme dan juga ketahanan tubuh. Nah, selain itu protein kita pilihkan juga berdasarkan dari yang nabati, yang tadi kan hewani itu berdasarkan dari hewan-hewan dapatnya. Yang nabati atau tumbuh-tumbuhan kita bisa dapatnya dari kacang-kacangan, kemudian tempe, karena Indonesia kan ini ya kaya dengan kedelai ya. Jadi tempe dan tahu itu adalah salah satu protein yang baik sebenarnya gitu. Kalau misalnya memang ada kecenderungan alergi atau sudah cukup nih, atau nggak mau pilihannya daging gitu misalnya, boleh. Kemudian yang paling penting juga adalah cairan air. Kalau tubuh itu perlu air itu sangat penting. Satu, untuk menjaga dia dari dehidrasi.
Jadi kebutuhan orang seperti kita nih, umuran kita gitu, kita perlunya paling minimal 2,5, 2.000 sampai 3.000 liter, 2.000 3.000 mililiter. Oke. 2 sampai 3 liter seharinya gitu. Untuk menjaga vitalitas dan keseimbangan cairan tubuh kita. Nah, kemudian serat. Serat juga penting. Serat untuk menjaga sistem pencernaan tubuh kita gitu ya. Kalau serat itu untuk menarik cairan di luar tubuh, di dalam tubuh, cairan intestinal namanya ya, kemudian ditarik sehingga membantu pencernaannya jaga terjaga. Dan juga serat juga dari vitamin ya, dari buah. Kita bisa dapat vitamin itu dari buah-buahan, serat-serat dan juga sayur-sayuran. Semua komponen yang makronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak juga, dan mikronutrien vitamin-vitamin. Nah, itu bisa harus dapat tuh semuanya tubuh. Kalau ada aja yang tidak seimbang, maka pasti tidak tubuh juga tidak nyaman gitu. Misalnya kita kekurangan misalnya vitamin atau biotin gitu, bisa kuku kita bisa jadinya rusak, kemudian rambut cepat patah, itu kan akan mempengaruhi penampilan juga gitu. Jadi semua komponen itu sangat penting. Oke, siap. Jadi memang makanan itu yang akhirnya membentuk kita gitu ya. Iya. Nah, tapi kan kalau misal kita di Indonesia itu banyak banget, emang sih makannya ayam atau sayur dan lain sebagainya, tapi misalnya sayurnya entah itu banyak minyaknya, habis itu mungkin ayamnya digoreng dengan banyak lemak dan lain sebagainya, apakah itu akan mempengaruhi? Terus sebenarnya gimana sih supaya nih kita pengen diet dengan makan makanan itu, tapi pengolahan makannya juga bener gitu? Pengolahan makanan ya, dari segi oke. Kalau pengolahan makanan mungkin tadi dibilang kayak gorengan gitu ya. Sebenarnya nggak masalah gorengan, asal minyaknya yang dipilih gitu. Atau penggunaan minyaknya, biasanya ada yang menggunakan minyak, istilah minyak kotor atau minyak jelantah. Lihat minyak jelantah, nah itu kan minyak yang sudah berulang kali. Otomatis zat-zat yang terkandung dari minyak kelapa, ya biasanya minyak kelapa ya, itu kan sudah sangat berkurang. Nah itu cara penggunaan minyaknya yang lebih diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya diusahakan sih kalau untuk menggoreng ya sekali 2 kali penggorengan aja, sisanya ya sudah tidak karena manfaat dari minyak itu sendiri sudah less dia, kurang dia jadi ya gitu, sehingga tidak mendapatkan zat yang baik dari sana gitu. Oke, jadi memang harus dipilih juga minyaknya seperti apa, kemudian juga jumlah daripada minyaknya itu juga tidak berlebihan gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan kita nih kan banyak juga kayak goreng-gorengan itu isi tepung dan lain sebagainya, apakah boleh nih kayak sering banget makan goreng-gorengan yang dari yang dilumuri dengan tepung gitu ya. Ayam goreng juga pakai tepung gitu-gitu. Nah, atau mungkin sebenarnya untuk diet tuh gimana sih cara pengolahan makanan yang tepat supaya diet kita juga sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan tujuan, apalagi buat orang-orang yang pengen menurunkan berat badan nih gitu ya. Itu supaya dietnya bisa jadi cepat gitu ya. Itu gimana cara pengolahan gitu ya makanannya? Kalau pengolahan makanan, kalau seperti tadi ya, contohnya adalah gorengan tepung gitu. Itu kan sebenarnya kalau tepungnya saja itu ya ada karbohidratnya, cuman pencernaan tepungnya sendiri akan menjadi lebih lama jadinya. Contohnya adalah kalau kita misalnya makan tempe goreng gitu, kalau tempenya saja sih nggak masalah, ditambahkan dengan gorengan yang seperti saya bilang tadi, digoreng dengan minyak yang sekali 2 kali aja, it's okay dan memberikan nutrisi. Tapi kalau misalnya dia menggunakan tempe dengan menggunakan tepung, bahkan setiap hari ditambah dengan kita tambah nasi, otomatis kebutuhannya akan menjadi berlebihan. Nah, cadangan makanannya pun akan, kalau kebanyakan kalori, maka kalori yang tidak digunakan itu akan menjadi cadangan makanan, otomatis cadangan lemak jadinya justru akan meningkatkan berat badannya juga gitu. Nah, jangan sering-sering gitu. Oke, boleh sih, tapi harus tapi tetap jangan dijaga frekuensinya gitu ya. Jumlahnya juga harus dijaga gitu. Ya, jangan terlalu banyak
makan tepung-tepungan, karena karbohidrat pun juga sudah kita dapatkan dari komponen lainnya seperti misalnya nasi, kemudian singkong, yang penting dijaga tadi pola makannya sesuai dengan isi piringku yang dijelaskan tadi gitu ya. Oke, sekarang waktunya kita break dulu ya, karena kita punya banyak banget nih hadiah-hadiah buat Canivers dan juga teman-teman yang lagi menonton gitu ya. Jadi kita punya voucher. Ini adalah voucher makan di unit bisnis dari Canniva International, yaitu Student Coffee and Ten District Eatery yang berlokasi di Tabanan, sekitar 10 menit dari Canniva International. Jadi buat yang bisa menjawab pertanyaan itu bakal ngedapetin voucher. Terus kita juga ada pulsa senilai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang gitu ya. Oke, ini ada tulisan sepertinya bisa dilihat, mungkin ya ada pendaftaran telah dibuka. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang mungkin punya saudara atau mungkin bahkan adik-adik SMA, SMK yang mau daftar di Canniva International, itu bisa banget gitu ya. Jadi pendaftaran di Canniva International itu telah dibuka dan kita membuka gelombang 2 yang nanti kelasnya akan dimulai di bulan Desember 2025. Masih ada promo juga, jadi buruan kepoin di Instagramnya @cannivainternational.bali. Oke, sekarang sebelum kita meluncur ke pertanyaan, kita bakal main games dulu. Nah, mungkin dokter ini bisa pegang mitos atau fakta dan fakta gitu ya. Jadi saya akan kasih beberapa pertanyaan ya, terus nanti dokter akan menjawab itu sebuah mitos atau fakta sih ya. Dan nanti kita berikan penjelasan gitu. Oke? Silahkan, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu nih ya. Oke. Mie instan tidak bisa dicerna oleh tubuh. Oke. 1, 2, 3. Ini ya. Mitos. Kenapa? Oke, sebenarnya mie instan itu bisa dicerna oleh tubuh. Hanya saja karena kandungannya, mie instan itu kan processing food ya, gitu. Jadi banyak komponen-komponen yang lebih lama jadinya, khusus itu untuk mencerna, gitu. Kalau cuman tepung biasa, bahkan karbohidrat di luar tepung itu lebih cepat, gitu. Tepung mungkin lebih lama, sedangkan lebih yang instan lagi karena dia harus ada bahan pengawetnya, itu lebih lama dicerna oleh usus, gitu. Jadi kenapa orang-orang tua dulu gitu ya, jangan makan sering mie instan gitu, nanti jadi nggak bisa dicerna, terus jadi apa namanya kayak ulet gitu perutnya. Sebenarnya bisa dicerna cuman lama, lebih lama daripada karbohidrat biasa itu tadi gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, ini paling sering nih, generasi micin gitu kan biasa kita dengar kan. Micin bikin bodoh. Micin bikin bodoh. Mitos. Boleh diberikan penjelasannya? Micin itu sebenarnya kan monosodium glutamat ya, gitu. Aman sebenarnya asal dia dengan proporsi yang normal gitu, jangan berlebihan gitu. Idealnya berapa kita makan micin gitu dalam sehari? Mungkin kalau misal saya lupa ya berapa mikronya atau berapa miligram atau berapa tapi sendok gitu. Biasanya untuk sekali itu sejumput. Jadi sejumput aja sedikit aja gitu. Itu kalau kebanyakan micin coba juga asin kan gitu. Karena kita ada garam, ada gula yang tambahannya gitu. Sebenarnya micin itu sudah di ACC oleh WHO, oleh Badan POM, oleh FAO gitu. Jadi badan-badan pangan di dunia dan juga Indonesia juga menghalalkan adanya micin itu gitu. Tetapi jangan berlebihan. Karena micin itu sendiri itu sudah diproduksi dari jamur, ada komponen sodium glutamatnya itu ada di sebenarnya di beberapa makanan gitu. Makanan itu sudah mengeluarkan glutamatnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya aman-aman aja asal dengan porsi yang secukupnya. Gitu. Hanya sebagai penambah rasa aja gitu ya. Jadi kalau makan bakso tuh micinnya jangan sampai sesendok gitu kan. Ada yang kayak gitu, aduh kurang berasa, tambahin lagi gitu. Dan ya. Nggak ada hubungannya sih sama kadang kan micin bilang micin MSG bisa menyebabkan kebodohan gitu kan. Banyak tuh yang bisa bilang bodoh gitu on gitu. Enggak sebenarnya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dampak kita kebanyakan makan micin tuh apa sih? Untuk generasi micin. Kalau micin mungkin lebih ke radang kali ya. Karena kalau terlalu banyak agak susah, terlalu banyak dan kurang minum airnya gitu. Biasanya radang, inflamasi dia. Inflamasi di tenggorokan dan kerongkongannya
sehingga kadang bisa luka, jadi suaranya akan susah keluar juga. Oke. Gitu. Kalau efek jangka panjangnya ada nggak sih kalau misalnya kita setiap hari nih makannya MSG tuh dalam porsi yang besar gitu, apalagi orang-orang yang mungkin sering makan ciki-cikian itu kan lumayan mengandung MSG juga, bakso yang kayak gitu-gitu ya. Nah itu efek jangka panjangnya ada nggak sih? Sama seperti saya bilang tadi, inflamasi. Kalau misalnya terus-terusan, kemudian ada inflamasi di kerongkongan, itu kan luka tuh gitu kan. Kemudian kalau udah luka, ditambah lagi micin semakin parah dia jadinya gitu. Alangkah baiknya sih ditakar secukupnya. Kalau mau micin ciki-cikian gitu ya, seminggu sekali lah dulu. Gitu. Jadi bukan setiap hari, apalagi sampai setiap hari, 1 hari itu bisa 5 ciki gitu ya. Oke, terus ini ada nih, minum kopi mempermudah diet. Oke. Minum kopi ya, mempermudah diet. Membantu diet, oke. Mungkin mitos kali ya. Oke. Kenapa mempermudah diet? Ada mungkin ya, tapi sebenarnya kafein itu kan ini ya, mengandung kafein. Memang kalau porsinya, sesuai dengan porsinya dia, kembali lagi ke porsi. Moderatnya sekitar 1-2 gelas, tanpa embel-embel susu dan air dan gula ya. Biasanya kan sekarang itu lebih banyak kopi susu dengan gula aren gitu misalnya. Nah itu justru menambah pandan. Kopi susu pandan gitu, butterscotch itu kan dengan kalori yang cukup tinggi ya. Di samping itu juga kalau misalnya lebih banyak atau lebih sering dia minum kopi, dia akan menyebabkan takikardi. Takikardi itu adalah detak jantungnya meningkat. Itu lebih cemas dia bisa gitu kalau mengkonsumsi kopi yang berlebihan gitu. Tapi kalau secukupnya yang tadi kalau 1-2 gelas setiap hari itu manfaatnya apa tuh? Nah, kalau menurut kemarin sempat saya baca jurnal ya gitu. Tapi ini belum ada telah jurnal yang valid atau banyak yang dibicarakan gitu di Amerika. Kalau minum kopi 1-2 gelas itu bisa memaintain jantung sebenarnya gitu. Jadi berdampak baik buat jantung. Lebih berdampak baik buat jantung, asal jangan berlebihan, sekitar 1-2 gelas per hari tanpa menggunakan gula dan juga susu. Gitu. Kopi pahit kopi tubruk kali ya. Kopi tubruk. Kopi tubruk gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini ya, maksudnya berat badan, tapi itu bisa ada efek baik buat jantung. Nah, terus karbohidrat bikin gemuk. Kalau karbohidrat mungkin mitos kali ya. Ya, karena kalau karbohidrat kan memang sumber energi gitu. Tapi kalau karbohidrat itu kalau kita pilih itu tidak akan menyebabkan kegemukan. Karbohidrat yang kita pilih dan juga dari segi porsi balik lagi semuanya ke porsi gitu. Tapi kalau porsinya berlebihan itu akan menyebabkan justru kalau berlebihan tapi ditambah dengan aktivitas yang seimbang. Nah kalau misalnya ada aktivitas, makan karbohidrat banyak banget, nasinya sampai 1 piring. Itu ada nggak efeknya ke berat badan? Ada, karena dia itu ada penumpukan nanti kalori yang terlalu berlebihan itu yang tidak bisa di exercise gitu atau tidak bisa di metabolisme, itu akan menumpuk menjadi lemak. Lemak di dalam tubuh gitu sebagai cadangan makanannya dia jadinya. Tapi kalau misalnya kita udah ditambah lemak lainnya juga, justru akan menyebabkan dia overweight ataupun obesitas. Berarti sebenarnya nggak masalah makan karbo, yang penting porsinya tadi gitu ya. Balik lagi ke porsi yang tadi ya. Balik lagi porsi dan juga jenisnya gitu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa karbohidrat yang kita pilih adalah upayakan supaya karbohidrat yang kompleks gitu, yang memang agak lama dicerna sama tubuh. Contohnya nasi, ya pemilihan nasinya bisa nasi putih, nasi merah atau nasi hitam misalnya kan ada ya, black rice kayak gitu. Oatmeal bisa, kemudian jagung, singkong. Kalau misalnya suka singkongnya kan di Indonesia singkong tuh banyak, boleh itu. Itu karbohidrat kompleks. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada nih orang diet tapi nggak makan nasi, tadi ya harus tetap dietnya sehat, gizi seimbang gitu ya. Terus ada juga nih diet cuman boleh makan buah dan sayur. Itu balik lagi ke awal. Kita harus butuh protein, kita harus butuh serat memang, kemudian kita butuh lemak gitu dan karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi kita, kemudian protein ada gunanya untuk membantu atau membangun otot
otot, otak, tulang juga, ya kan? Jadi itu untuk metabolisme juga protein harus penting. Dan sedikit memang lemak sehat. Jadi untuk menjaga energi dan juga hormon kita gitu. Jadi semua komponen itu sebenarnya penting, tidak hanya serat saja gitu. Salah. Mitos. Alright, jadi gitu ya. Wah, ini banyak seimbang banget ya dapat pencerahan dari Dokter Nandika. Jadi ternyata dia tuh nggak cuma tentang makan buah atau sayur, terus olahraga tuh nggak cuma tentang FOMO aja, tapi harus tahu caranya yang tepat gimana gitu ya, frekuensinya seperti apa, cara memulainya juga harus bener ya. Jadi harus beradaptasi. Kemudian juga diet itu nggak cuma tentang makan buah dan sayur aja, guys. Jadi tetap karbohidrat harus ada, lemak harus ada, semua komponen itu harus ada, yang penting porsinya dan cara pengolahan yang tadi ya. Betul, cara pengolahan makanan itu juga harus tepat dan gitu. Harus diingat juga karena kesehatan itu seperti puzzle, jadi tidak hanya olahraga saja, nutrisi yang seimbang dan juga kualitas tidur. Jadi porsi tidurnya itu harus dijaga nih gitu, sekitar 7-8 jam harus tidur gitu. Jadi harus vitalitas tubuhnya juga pasti akan terjaga. Saling melengkapi gitu ya, nggak bisa tuh kita udah rajin olahraga terus makannya bisa bebas. Kan banyak banget tuh konten-konten di sosial media seperti itu, aku olahraga supaya bisa makan ini gitu ya. Memang mungkin sedikit membantu untuk dicerna, tetapi tetap aja kita harus imbangi, nggak cuma makan sehat aja atau nggak cuma olahraga aja, tapi harus dilakukan dua-duanya gitu ya. Dan tadi ada istirahat dan lain sebagainya. Sip. Oke, sekarang kita bakal ngadain kuis pertanyaan. Mungkin kita akan ajukan 2 pertanyaan. Jadi buat yang bisa jawab ya, nanti kita akan kasih hadiah 1 berupa voucher. Kita mungkin kasih pertanyaan untuk yang mendapatkan voucher dulu nih. Mungkin pertanyaan dari Dokter Nandika atau dari saya nih? Ika aja deh. Oke, nanti yang satu Ika gantian yang pulsa nanti dari Dokter Nandika. Oke, siap. Gampang banget nih. Siapa sih nama lengkap dokter yang berbicara saat ini? Nah, itu gampang banget ya. Jadi kalau sampai ada yang nggak tahu, kita akan lihat nih, saya sembari melihat juga. Oke. Siapa nama lengkap dokter yang sedang berbicara dengan saya? Ayo, silahkan yang bisa jawab. 2 kata aja deh. Oke, mungkin bisa dibawa ke belakang rambutnya Dok Srel. Ya itu ada deh tulisannya ya. Boleh ya. Oh, ini cuma 1 kata aja. Cuma 1 kata aja. Oke. Inisialnya NW ya. Inisialnya NW. Oke, silahkan. Belum ada nih yang bisa jawab. Oke, sudah ada yang jawab nih dari R_NY0000 Dokter Nandika Wintari. Selamat mendapatkan voucher dari Student Coffee Antis 10 District Eatery ya. Jadi nanti bisa diklaim vouchernya. Oke, klaimnya di mana? Nanti kita kasih tahu ya. Jadi kepoin Instagram Kaniva International. Oke, the next question silakan, Dokter. Kita butuh intensitas olahraga ya untuk pemula, kira-kira berapa menit? Oke, ini tuh gampang banget guys, itu gampang banget. Oke, kalau misalnya kalian baru memulai olahraga nih, intensitas durasi olahraga yang olahraganya apa? Nah, oke, silakan. Ini kayaknya sudah ada. Oh belum, oke. Atau pertanyaan sudah ada. Ada dari Angga YYY__ 15 menit, bener nggak Dok? Oke, bener ya. 10-15 menit. Selamat ya Angga. Oke, Angga mendapatkan pulsa. Congratulations. Congratulations R dan Angga. Yes, R dan Angga, congratulations ya. Oke, nanti kita bakal ada sesi pemberian hadiah yang kedua, so tetap perhatiin live-nya, dan nanti kita akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah lagi. Nanti kita harus susah ya Dok ya pertanyaannya. Berarti aku sudah persiapan ya dari sekarang ya. Harus dipersiapkan dari sekarang ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa dibilang tidak baik gitu ya, yang sedang berkembang gitu, terutamanya kalau misalnya kita di usia-usia remaja gitu ya. Tadi kan dokter sempat menyinggung juga nih bahwa pola hidup selain makan yang dipilih juga ya, jadi pola gizi seimbang, kemudian harus diet
pemilihan makannya juga Iya. harus tepat, kemudian olahraga, terus tidur yang cukup, harus menghindari nih kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti alkohol, merokok dan lain sebagainya. Nah sekarang kan banyak tuh anak-anak muda kalau nggak ngerokok itu kayak nggak keren dan lain Social sebagainya gitu smoker ya. gitu ya. Yes, atau mungkin minum alkoholnya biar nyoba aja dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya alkohol tuh boleh nggak sih dikonsumsi, dan idealnya kalau mengkonsumsi alkohol itu seperti apa yang mungkin pasti sesuatu itu dibuat untuk memberikan manfaat juga sebenarnya buat tubuh gitu kan. Apakah ada manfaatnya kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang tepat? Kalau misalnya kita kayak sampai kecanduan alkohol, itu dampak jangka panjangnya apa sih, Dok? Oke, ini pertanyaannya agak riskan sebenarnya. Oke. Iya kan, karena anak-anak muda ya gitu ya. Sebenarnya alkohol itu tidak aman kalau berlebihan gitu. Alkohol itu kan ada banyak jenisnya ya gitu. Kita misalnya boleh dikonsumsi misalnya kalau dia low risk alkohol, contohnya adalah wine gitu. Wine kan terbuat dari anggur, dia bisa ada fungsinya, salah satu adalah menjaga kehangatan tubuh gitu misalnya. Boleh diminum segelas sehari gitu. Karena ada porsinya tuh gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan itu akan menyebabkan juga mungkin jangkauan tidurnya juga, kemudian vitalitas tubuhnya juga akan terganggu gitu. Sebaiknya sih kita hindari alkohol yang jenis itu untuk menjaga kesehatan jangka panjangnya gitu. Kalau kita kan jangka pendeknya belum terlalu kelihatan nih gitu. Cuman kalau mengkonsumsi alkohol itu kan berdampak ke hati juga gitu. Terlalu banyak ke hati bisa sirosis, artinya hatinya akan susah mencerna, kemudian hatinya dirusak sehingga dia tidak bisa memetabolisme zat-zat lainnya gitu. Kalau dia tidak bisa metabolisme hati itu, maka salah satunya bisa ada penyakit namanya penyakit kuning gitu. Iya, hepatitis gitu, radang hatinya gitu. Atau serosis gitu. Jadi dia komponen-komponen zat-zat tubuh yang seharusnya bisa disekresi gitu atau bisa dimetabolisme sehingga dia pengeluarannya bagus nanti itu terhambat gitu. Justru zat-zat yang toksik itu akan berada di tubuh kita gitu. Makin susah. Itu salah satunya adalah minum alkohol. Oke, jadi itu ya, jadi buat adik-adik remaja yang kayaknya suka mabuk-mabukan atau suka minum yang berlebihan gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Memang dampaknya tuh nggak kelihatan sekarang, tapi nanti ketika kita udah berumur jangka panjang gitu ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Oke, terus ada juga nih kopi itu kan tadi bermanfaat gitu ya buat tubuh, udah dibahas juga. Oke, sekarang gimana sih, kan sekarang udah mulai banyak nih kalau kita misalnya ke supermarket dan lain sebagainya, dan di zaman yang serba cepat, serba instan ini, kita juga mungkin di tengah-tengah kesibukan harus nih memakan makanan yang instan gitu, karena nggak sempat mungkin buat beli, masak dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita harus nih membeli makanan instan atau memilih cemilan, sebenarnya gimana sih cara melihat nilai gizi di makanan itu? Oke, memang agak ribet ya kalau kita melihat nilai gizi setiap kemasan itu, tapi memang sekarang sih perlu diperhatikan. Cuma kalau misalnya tidak memperhatikan nilai gizi, kita bisa hanya melihat dari balik lagi ke komponen itu, makanan yang 4 sehat 5 sempurna seperti misalnya karbohidrat ya, protein ya, kemudian ada lemaknya juga, dan vitamin dan mineral, serta serat dan air. Jadi sebenarnya tidak harus membaca itu, hanya tahu prinsip sederhananya gitu, mulai dari karbohidratnya, pemilihannya seperti tadi, ada nasi, singkong, jagung, itu juga ada nilai gizinya yang cukup gitu. Kemudian proteinnya lagi untuk pembentukan dan pembangkitan jaringan, dan juga lemak dan serat itu untuk menjaga vitalitas atau energi jangka panjang dan juga hormon. Kalau misalnya seperti saya bilang tadi, tidak harus gitu lihatnya. Tapi kalau pada komponen kemasan-kemasan itu sebaiknya juga boleh dilihat gitu. Karena apakah ini karbohidratnya cukup tidak, kemudian proteinnya cukup tidak gitu. Atau dari segi serat dan mineralnya adakah dia di sana gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa atau misalnya masih kita bisa makanan-makanan yang fresh gitu, yang bisa kita olah sendiri, saya sarankan sih tidak perlu ya untuk makan makanan yang instan gitu. Tapi kalaupun misalnya kita harus makan makanan yang instan, itu harus tetap dilihat gitu ya, berdasarkan AKG-nya gitu, nilai gizinya gitu ya.
Oke, nah terus bener nggak sih dok nih kalau misalnya udah semakin umur berat badan itu lebih cepet naik dan kalaupun diet ini makin Oke. susah turunnya semakin seiring berjalannya umur kita. Oke, sebenarnya itu benar. Oke, Iya, karena oke. tubuh itu kan semakin tua, kita metabolisme kita akan semakin terlambat ya, gitu. Gimana sih caranya Terlambat. supaya metabolisme ini tetap terjaga? Metabolisme balik lagi, kita harus olahraga yang rutin. Makanya dari sekarang adalah Oh. olahraga adalah investasi jangka panjang. Oke, Gitu. jadi gitu ya. Jadi manfaat olahraga tuh nggak cuma dirasakan sekarang, tapi investasi jangka Iya, panjang. jangka Jadi ketika panjangnya. nanti kita berumur, itu metabolismenya tetap Metabolisme terjaga. tetap Jadi nggak terjaga. lebih cepat gemuk gitu Ya, ya, atau elastisitas menambah. tubuhnya Iya, ya. juga, otot, tulang, sendi juga Oke. terjaga gitu. Dan kalau misalnya di samping olahraga tetap juga yang kita perhatikan adalah makanan dengan pola seimbang itu tadi gitu. Jadi semua komponen itu harus dijaga sama-sama, tidak hanya olahraga saja, tapi nutrisi, kemudian tidur cukup dan minum air. Iya, Oke. Jadi again, iya, makan makanan sehat, harus olahraga itu adalah sebuah investasi, nggak cuma bermanfaat sekarang, tapi terus-terusan gitu iya ya, sepanjang hidup investasi. kita. Oke, sekarang kita bakal main games lagi, masih dengan games mitos dan fakta, karena Oke. begitu banyak mitos dan fakta yang beredar gitu ya di sosial media Mm-mm. terutamanya. Jadi kita bakal main, dokter boleh disiapkan mitos dan faktanya. Oke. Oke, yang pertama, makanan pedas bisa bikin mah. Makanan pedas bisa bikin mah. Benar. Oke, Oke. fakta finally. Akhirnya fakta. Akhirnya fakta. Kenapa tuh, Dok? Oke, sebenarnya makanan pedas itu memicu ya, gitu. Trigger dia. Karena sebenarnya trigger pada orang-orang yang sudah memiliki GERD atau dispepsia gitu. Makanan yang pedas itu adalah hanya sebagai pemicu saja, trigger, di mana makanan pedas itu kan mengandung capsaicin ya, gitu. Capsaicin itu adalah satu zat gitu, di mana dia akan memicu produksi dari asam lambung gitu. Apalagi misalnya kembali saya bilang adalah dengan penyakit GERD atau dispepsia, jadi lambungnya juga sudah luka gitu, ditambah lagi produksi dari asam lambungnya meningkat sehingga itu semakin akan melukai dinding-dinding lambung gitu. Makanya kita upayakan supaya tidak makan makanan yang pedas untuk menghindari lebih buruknya lagi keadaan itu gitu. Oke, jadi udah clear gitu ya. Jadi kalau Iya, misalnya kita punya penyakit sebenarnya bukan penyebab mahnya tapi oke, memicu dia memicu gitu. sebagai trigger tadi Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau misalnya nih mungkin kita udah apa namanya punya penyakit mah itu Iya. sebaiknya dihindari gitu atau dikurangi makanan pedas itu. Kemudian kalau misalnya nih kita misalnya dari sehari kita nggak sempat makan gitu dok, let's say gitu ya. Terus tiba-tiba dari pagi kita nggak makan, and then siangnya kita makan pedas. Nah itu dampaknya gimana? Itu kita nggak makan aja, kita makan aja terus ada makanan yang pedas itu aja sudah trigger, apalagi perutnya lagi kosong tuh gitu kan, karena produksi asam lambung itu kan terus menerus dia gitu. Kita tidak bisa apa namanya menghentikan asam lambung itu produksinya di lambung karena memang sudah reguler dia gitu. Ada saraf-saraf otonom yang mengeluarkan itu gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nggak makan nih gitu, kosong banget nih, ada asam lambung kemudian ada di-triggerin lagi makin sakit gitu. Jangan sampai. Nah, jangan sampai makan yang seperti itu, dan juga frekuensi makan itu harus terus reguler bagus. Sedikit-sedikit tapi sering. Itu untuk penyakit yang punya dyspepsia syndrome atau GERD gitu. Supaya dia termaintain tuh asam lambungnya gitu. Produksinya segitu-segitu aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kosong, tiba-tiba diisi, apalagi yang apa namanya yang pedas, makin banyak dia keluar asam lambungnya. Oh, I Gitu. see. Jadi semakinlah berat jadinya ya. Alright. Terus ada nih mitos dan fakta kedua, minum kopi tiap hari bisa bikin tensi tinggi. Oke, mungkin fakta juga ya. Oke, fakta juga. Finally, ini tadi tuh kayak geng mitos, ini geng fakta. Oke. Oke, gimana tuh ceritanya? Dia kopi kembali lagi, zat kopi itu mengandung zat kafein yang bisa meningkatkan tekanan darah yang sementara gitu. Jadi tekanan darah itu kan bisa menyempit ya pembuluh darah. Jadi apa namanya untuk sementara waktu dia bisa meningkatkan itu pada sebagian orang gitu, terutama pada orang yang sehat kemudian tiba-tiba minum kopi yang banyak gitu, bisa meningkat tuh tekanan darahnya. Makanya balik lagi, kalau dengan porsi yang tidak
pada umumnya gitu, misalnya 1 sampai 2 cangkir tanpa adanya gula dan juga susu gitu, itu akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, pacu jantung juga, bahkan dia akan meningkatkan kecemasan dan susah tidur gitu. Pantes nih kalau misalnya orang-orang yang suka lembur dan lain sebagainya gitu bisa Minum minum kopi gitu ya gitu ya, kan. tapi itu jangan sering-sering ya, harus Sampai tetap 5 ada. gelas gitu. Iya Aduh. benar. Ada tuh yang kayak Iya, gitu. iya, banyak sih. Banyak banget gitu. Ya. Oke. Terus nih mengenai kebiasaan merokok gitu ya. Mungkin karena udah mendengarkan obrolan kita jadi pengen hidup sehat, terus pengen berhenti merokok juga nih. Buat orang yang udah kecanduan rokok, itu gimana sih sebenarnya cara untuk berhentinya? Ada nggak sih obat-obat atau mungkin ramuan tertentu untuk bisa segera bisa berhenti merokok? Karena kalau misalnya orang bilang susah banget buat berhenti ngerokok gitu, harus misalnya adaptasi misalnya dengan vape, kan ada tuh banyak orang ganti pakai vape aja dulu supaya pelan-pelan bisa berhenti ngerokok. Sebenarnya cara yang tepat untuk berhenti ngerokok gimana sih? Oke, cara berhenti ya itu susah banget sih ya, susah banget kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri. Itu yang pertama, motivasi dari diri sendiri. Jangan kita sebagai orang luar berlagak seperti sore gitu ya. Film sore ya, kita kan sore ingin menjadi pasangannya gitu, untuk hidup lebih lama, untuk menghentikan rokok supaya dia dapat hidup lebih lama dengan pasangannya. Enggak kayak gitu. Karena semuanya itu balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Dia ingin berhenti nggak merokok gitu. Nah, kita adalah sebagai support systemnya aja gitu. Nah, caranya yang lainnya adalah dengan menggunakan obat-obatan. Ada obat-obatannya memang, tapi tidak serta-merta langsung bisa berhenti gitu, karena dia butuh yang bertahap, karena ini rokok kan candu ya gitu. Kalau saya lihat itu orang yang merokok itu sangat susah untuk berhenti tanpa ada trigger gitu. Misalnya mungkin kalau misalnya triggernya dia punya anak dan dia pengennya untuk berhenti karena anak, itu jadi motivasinya harus ada motivasi yang kuat dulu, harus ada disiplin dulu dia gitu. Dia punya motivasi dan disiplin yang keras untuk berhenti merokok. Itu yang poin pertama. Kalau untuk obat-obatan hanya adjuvan saja atau penambah aja gitu. Sebenarnya itu. Dan juga harus ada support system atau orang-orang yang mensupport dia gitu di lingkungannya dia. Kalau misalnya sekarang dia berhenti kemudian ternyata kakaknya masih merokok gitu kan, jadi ada trigger tuh gitu. Kakaknya juga harus gitu. Tutup juga gitu, jangan kayak merokok juga gitu. Jadi sebenarnya kembali ke motivasi tadi ya, dan sebenarnya harus semuanya ke gitu ya. Motivasi dan kesadaran diri sendiri. Siap. Oke, sekarang karena ini waktunya sudah mulai terbatas gitu ya, kita bakalan lanjut lagi ke question and answer. Tapi sebelum itu nih ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Tidur, kan tadi juga tidurnya harus 7-8 jam. Nah gimana sih supaya tidur kita berkualitas, dan perlukah untuk tidur siang? Tidur siang perlu banget. Kalau untuk tidur sebenarnya kualitas tidur itu yang baik untuk kita sekitar 7-8 jam gitu. Pola tidur itu seperti ritme sirkadian ya. Jadi selalu harus teratur di jam itu. Kemudian misalnya kita mulai tidur jam 10 sampai jam 6 pagi, itu kan sudah sekitar 8 jam tuh gitu. Harus setiap hari tuh. Jadi itu akan melakukan suatu reguler gitu. Nah, kemudian tidur juga harus efektif gitu. Kita upayakan supaya tidur efektif, artinya misalnya mungkin lingkungan gitu. Bisa kita matikan lampunya. Seolah-olah harus berkualitas gitu ya. Iya, seolah-olah otak itu merasa dia itu ini malam nih gitu ya. Jadi kalau dimatikan lampunya dia tahu malam. Jadi kemudian dia juga bisa merangsang hormon-hormon pertumbuhan, kemudian mengembalikan hormon-hormon yang sudah dikeluarkan tadi gitu selama dia beraktivitas, dan juga memiliki kembali lagi ke emosi, jadi vitalitas dan emosionalnya jadi lebih terjaga gitu, karena dia tidur pun juga kalau udah tidurnya enak gitu, otomatis emosinya juga bakal lebih terjaga gitu, moodnya akan terjaga tuh. Kalau tidurnya cuma sebentar kemudian nggak bagus tuh pola tidurnya gitu, otomatis pasti moodnya akan naik turun. Itu berdampak banget terhadap mental dan psikologis kita juga ya. Itu terus kalau misalnya kita harus begadang gitu gimana dok? Apakah
Gimana ini caranya? Apakah boleh nih? Saya pernah dengar kalau misalnya kita begadang di satu hari nanti harus dibayar tidurnya di hari berikutnya atau gimana tuh sebetulnya? Kalau begadang sekali 2 kali sih nggak masalah ya. Tapi kalau terus-terusan itu akan mengganggu pola tidur. Kembali lagi ke jadwal sirkadian kita. Jadi harus tahu yang mana siang yang saat beraktivitas, yang mana yang malam saat dia untuk istirahat gitu. Sekitar 7-8 jam dengan situasi atau lingkungan yang tadi saya bilang, matikan lampunya atau mungkin mendengarkan lagu-lagu yang gemericik menggemericik air, itu kan membuat tenang tuh gitu. Tapi kalau misalnya dibayar gitu ya, begadang sehari kemudian dibayarnya 1 hari tidurnya gitu, kalau terus-terusan seperti itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Dan tadi dibilang pertanyaan adalah tidur siang. Tidur siang itu sangat diperlukan juga gitu untuk paling tidak untuk mengembalikan energi atau apa namanya hormon-hormon yang sudah dilepaskan tadi sebentar saja, sekitar 10-20 menit saja. Jadi tidur siang tuh nggak sampai 2 jam 3 jam Enggak. ya? Justru akan semakin malas kita efeknya. Siap. Ya, hanya cuma 10-20 menit lagi karena memang butuh recharge dia. Di siang hari itu perlu, siang atau sore hari kita perlu recharge. Makanya begadang jangan begadang gitu ya, begadang buat hal yang penting-penting aja gitu ya. Alright, sekarang kita move to the questions, the last question ya. Jadi ada masih satu voucher lagi untuk Student Covenant District Eatery dan masih ada pulsa juga. So, pertanyaannya kayaknya ke Dokter Nandika aja deh. Dari Dokter Nandika maksudnya. Oke, pertanyaannya kira-kira berapa lama kita perlu waktu tidur untuk di siang hari? Ini gampang banget. Ayo, yang bisa jawab dapat voucher Student Coffee and District Eatery. Berapa lama sih kita perlu waktu untuk tidur siang yang bagus itu berapa lama? 8 jam tidur siang. Tidur siang bukan tidur malam. Tidur malam ya, Dek. Tidur siang. Baru 4 jam 1 2 1. Oh, ini udah ada nih yang jawab benar. Oke, dari 4 Yoni_10 sampai 20 menit. Betul sekali, congratulations. Terus yang kedua, pertanyaan terakhir untuk pemenang hadiah pulsa, silakan Dokter Nandika. Pemenang hadiah pulsa. Kita perlu zat-zat apa dari nutrisi yang kita perlukan? A. Lemak saja. B. Lemak dan protein. Yang C. Karbohidrat, lemak, protein, dan serat. Ini gampang banget. Ayo. Yang bisa. Sangat gampang ya. Harusnya cepet sih tulisnya. Itu harusnya cepet sih ya. Boleh diulang lagi mungkin, Dok? Zat-zat atau komponen dari nutrisi yang diperlukan. Yang diperlukan tadi A karbohidrat. B protein dan lemak. C karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Ini sudah ada yang menjawab ya dari Gus Ria C. Selamat ya. Sudah benar dan paling cepet. Wah, nggak kerasa ya udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, banyak banget kita ngobrol-ngobrol tentang seputar kesehatan, olahraga gitu ya. Dan ini ada sedikit pesan-pesan dari tim kreatif Kaniva Internasional. Nanti hadiahnya buat adik-adik semuanya gitu ya. Wajib di screenshot ya di sesi tersebut untuk bukti bahwa kalian udah menonton. Jadi tadi yang nonton live-nya boleh di screenshot. Ini khusus Kanivers ya untuk mengklaim hadiah dari Kaniva Internasional berupa voucher dan juga berupa pulsa senilai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Dan terima kasih banyak ya Dokter Nandika sudah bergabung. Tentunya ya. Pasti sangat bermanfaat sekali tentunya. Jadi sekarang udah mulai sadar bahwa hidup sehat itu seperti apa, olahraga yang benar juga seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini nggak cuma sekedar diobrolkan, tapi juga bisa diaplikasikan di setiap harinya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Dokter Nandika di sesi ini? Yang pertama ingat FOMO itu hanya sebuah batu loncatan aja gitu. Jadi sebuah trigger atau semangat untuk kita tetap menjaga kualitas kesehatan kita.
ya. Dan kedua, jangan lupa jaga nutrisi kita. Jadi kita dengan makanan-makanan yang bernutrisi dengan karbohidrat, protein, serat yang seimbang. Ingat, kualitas tidur sangat penting. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental juga. Oke, siap. Sudah lengkap ya obrolan seputar kesehatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tentunya terima kasih banyak Dokter Nandika sudah hadir di Kaniva Internasional. Dan happy weekend. Besok ingat selalu bahagia. Ya, selalu pastinya semangat menjalani hari-harinya. Gitu. Jangan ya. lupa ya, voucher. Yes. Vouchernya ya, diterima ya. Ya, jadi buat yang mendapatkan voucher, congratulations. Dan buat yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah, kita bakalan adakan live Kaniva Internasional dan tentunya masih banyak banget topik-topik yang seru lainnya dan juga hadiah-hadiah yang menarik lainnya. Terima kasih banyak. Dadah, sehat selalu.